Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi, khususan ila awliya ilahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi ila magharibiha barriha, arwahi abaina wa ummahatina wa jidadina wa qarabatina wa jiranina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. 119. Samalah, ini ada yang sama. Bab riya. Al-faslul 'ashiru fir riya. Ini bisa beda 1 2 pas sama. Ya dah lain. 118, cuman yang belajar ini 119. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat iman Islam, diberikan kesempatan, diberikan waktu hingga kita kembali dapat melanjutkan pembacaan kitab namanya Hidayatus Salikin. Jadi Bapak Ibu kalau hendak pakai kitab, ada kitabnya nanti. Ada kitabnya di tempat guru Pak Rizal. Ada nukar seorang aja hendak berkitab. Tapi hendak mendengarkan aja boleh juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dunia sampai ke negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Sambungan kitab kita adalah bab riya masih. Sambungannya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, haqiqatur riya'i talabul manzilati fi qulubin nasi bil ibadati wa amalil khairi. Bermula hakikat riya itu yaitu menuntut martabat, menuntut kedudukan yang kepujian di dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadah dan dengan berbuat segala amal yang kebajikan, yakni berbuat yang demikian itu supaya dipuji oleh orang atau supaya dibesarkan oleh orang atau supaya dikasih oleh orang atau supaya dikata orang akan dia itu orang soleh dan barang sebagainya. Maka sekalian yang demikian itu haram, lagi dosa besar. Nah inilah pada hakikatnya riya menurut Imam Ghazali rahimahullah. Jadi beribadah, beramal supaya dibesarkan orang, supaya dipuji orang, supaya dikasihi orang, supaya dikata orang kita ini orang soleh. Nah itu riya, itu niatnya beda sudah. Jadi hati kita ini lurus saja lillahi ta'ala. Makanya kita sebelum beramal itu berniat dulu, sunat hukumnya.
aku niat sholat ini lillahi ta'ala, sunat sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Ada kan ujungnya? Karena Allah Ta'ala. Nah itu sunat itu. Itu kalau bisa jangan ditinggal. Karena kalau kita sudah mengucapkan karena Allah Ta'ala, maka hati itu tidak mudah lagi ke lain. Hati tidak lagi minta kasih, minta disebut orang soleh, minta supaya ahli ibadah, minta supaya dipuji dan sebagainya. Nah ini hakikat riya menurut Imam Ghazali. Syahdan, ketahui olehmu wahai orang yang baru belajar ilmu agama, bahwasanya seseorang mengerjakan ibadah itu ada kalanya semata-mata riya, yakni semata-mata ia mengqasad atau berniat dengan ibadahnya itu karena dipuji orang, atau karena dapat harta, atau karena dapat kemegahan, atau barang sebagainya. Ada kalanya seperti itu atau orang beribadah. Jadi kadang-kadang orang itu beribadah, kata beliau, hendak dipuji semata, supaya dipuji masyarakat, supaya dipuji anak istri, supaya dipuji oleh saudara-saudari atau tetangga, supaya dipuji oleh mertua atau dipuji oleh siapapun yang melihat. Ada kalanya seperti itu kita itu beribadah. Ada juga karena harta. Nah, jadi aku ini beribadah. Nah, ini banyak ini yang karena harta ini. Ibadah apa saja itu? Ibadah itu kan banyak. Banyak ibadah itu tidak mesti harus sembahyang saja. Bisa juga lomba qiraatul Quran, niatnya supaya dapat hadiah. Lomba maulid simtud durar habsyi, supaya dapat pujian orang, supaya dapat piala, supaya dapat titel dan sebagainya. Itu sebagainya itu. Nah, jadi tergantung hati masing-masing. Cuman kita jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan orang mau apakah, orang mau lomba kah, mau apakah, kita jangan menyalahkan orang. Karena barangkali kita salah sangka. Barangkali kita salah sangka, gawat kita. Kadang orang itu fastabiqul khairat musawakah memang hendak bukan hendak berlomba hebat-hebatan, tapi orang mungkin supaya orang ini rajin membaca Al-Quran, supaya orang ini rajin membaca maulud, supaya orang ini rajin dalam dalam berdakwah. Niatnya tuh lillahi ta'ala. Nah, kita tidak tahu niat orang lain. Yang kita maksud diri ini diri kita aja. Kita jangan menyangka-nyangka orang lain. Karena kalau kita menyangka-nyangka orang lain, itu bahayanya mati bisa tidak beriman. Ada 2 penyebab orang itu mati tidak beriman. Pertama, menyangka jelek dengan orang. Yang kedua, suudzon, tadilah suudzon dengan Allah dan suudzon dengan sesama manusia. Jangan kita berburuk sangka dengan siapapun. Kita buruk sangka terhadap diri kita saja, jangan kepada orang lain. Tujuannya ilmu tasawuf membersihkan hati kita sendiri, bukan hati orang lain. Nah, ini kadang-kadang seperti ini kata beliau, orang yang beribadah itu macam-macam niatnya, semata-mata riya saja. Maka yang demikian itu membatalkan akan pahala ibadah. Maka pada masalah ini pun membatalkan akan pahala ibadah. Jadi pahala ibadah jadi tidak dapat lantaran kita tadi hendak dipuji orang. Dan ada kalanya pula bersamaan qasad ibadah mereka itu, dan ada kalanya ghalib qasadkan riya, yakni lebih qasadkan yang demikian itu daripada qasad ibadah, bercampur sapalih hendak minta puji,
sapaleh hendak ibadah. Nah, ini ibarat orang mandi menyelam sambil meminum genyu leh. Sambil beribadah adalah sedikit hati itu hendak minta puji orang juga. Nah, itu tuh. Campur. Ada juga yang kayak itu Pak beliau nih. Maka pada masalah ini pula membatalkan akan pahala ibadah mereka itu. Nah, batal juga pahala. Separuh-separuh niatnya. Separuh karena Allah, separuh karena orang. Separuh karena Allah, separuh karena orang. Dan ada kalanya bersamaan qasad ibadah mereka itu dan qasad riya. Separuh riya, separuhnya ibadah. Maka ibadahnya itu tiada diberi pahala karena ibadatnya itu menghapuskan akan kejahatan. Maka riyanya itu menghilangkan akan pahala ibadahnya. Nah, jadi riya ini penyebab pahala hilang. Penyebab pahala hilang. Cuman kewajiban tunai itu ajalah. Kita sembahyang umpamanya maghrib, hatinya hendak diminta puji orang, hatinya supaya dipadahkan orang soleh, dipadahkan orang hebat. Sembahyang maghribnya sah menurut fikih, sama aja lawan orang sembahyang kan, rukun, syarat, sunnah tetap aja, cuman pahala kada dapat. Ibarat kita bagawi kada bagaji. Nah, rugi kada? Awak lapah, duit gaji kada dapat. Karena hendak minta nilai tadi. Nya tasawuf nih kada ada pembahasan. Kalau ada pembahasan variannya kada ada. Tasawuf ini memang mencerminkan kita sendiri. Aku ini termasuk orang yang ikhlas kah atau tidak? Nah, itu tasawuf itu. Jadi tasawuf itu tidak ada berbantah-bantahan. Makanya orang tasawuf itu damai hidupnya. Orang tasawuf itu tidak bermusuhan. Orang tasawuf itu tidak pemarah. Orang tasawuf itu tidak mudah emosi. Lantaran dia memperbaiki dirinya, bukan mengurus masalah hukum. Lain halnya fikih. Kalau fikih itu khilafiyah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, ini kan khilafiyah jadinya. Kemudian cara-cara meletakkan tangan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang malah tidak pakai tetak sama sekali, dijuntaikan aja langsung. Nah, itu kan khilafiyah namanya. Jadi kalau soal tasawuf tidak, tasawuf ini hanya memperbaiki akan hati yang tidak baik menjadi mudah-mudahan menjadi baik. Itu yang diharapkan dengan ilmu tasawuf ini. Makanya sampai ada dikatakan di dalam kitab kitab yang lain, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin, barang siapa yang ahli dalam ilmu fikih tapi tidak tahu ilmu tasawuf, maka ini tafassak, orang tuh fasik. Fasik arti fasik itu rusak. Kalau soal sembahyang boleh lah, tapi riya, nah kada tasawuf, rusak jadinya kan, pahalanya hilang. Sebaliknya waman tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandak, orang yang bisa paham tahu ilmu tasawuf tapi fikihnya tidak bisa, itu zindik. Zindik itu artinya kafir. Umpamanya orang di depan kita ini berzinah, jelas sudahnya berzinah, apa hati kita aja inya tuh berzinah aja belum tentu lagi lebih baik aku daripada inya, maka jelas sudah berzinah di hadapan kita ini orang.
memakai ilmu tasawuf itu kada cocok. Kalau orang berzina di kampung kita, nyata ini bukan suami istri, wajib bagi kita melarang. Gunakan ilmu fikih, ini hukumnya haram. Makanya hampir kafir bagi orang yang hanya memikirkan dirinya tapi tidak tahu tentang ilmu fikih. Contoh lagi di rumah tangga, anak kita umurnya sudah 12 tahun tapi tidak sembahyang. Kalau fikih menyuruh bila sudah 10 tahun tidak mau sembahyang, maka wajib dipukul. Memukulnya itu aja wajib, tapi di bawah pantat. Dididik dengan cara dipukul. Jangan tampar, dipukul di belakang, di pantatnya. Kalau bila kada sembahyang, kupukul. Jangan menggunakan ilmu tasawuf. Mudahan kayaknya aja bisa sembahyang. Seorang aja belum tentu lagi lebih baik daripada inya, walaupun inya kada sembahyang. Nah, kenapa ilmu tasawuf dipakai? Fikih yang dipakai kalau soal ini. Tasawuf itu kita gunakan pada ketika kita tidak tahu. Umpamanya orang boncengan di depan sana, ada satu laki-laki satu perempuan, cuma sekali memandang saja, sekali mandang. Oh ini boncengan laki bini, mungkin suami istri. Kalau tidak suami istri mungkin berdua badeng. Kalau tidak berdua badeng mungkin ini mau ojek. Nah itu aja kan sudah selesai. Tapi kalau nyata sudah orang itu memang bukan suami istri, nah itu nyata, maka wajib bagi kita menegur secara fikihnya. Jadi kedua-duanya hendak belajar. Waman jama'a bainahuma faqad tazandaq wa faqad tahaqqaq. Dan siapa yang mengumpulkan fikih dan tasawuf, maka itulah yang sebenarnya. Jadi fikih belajar, tasawuf pun kita belajar. Jangan fikih belajar, tasawuf tidak, atau tasawuf belajar, fikih tidak. Kedua-duanya kita belajar. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dan yang galib ini bahasa Arab, bahasa kitanya yang biasa. Dan yang kebiasaan padaku pada masalah ini bahwasanya tiada sesuatu daripada dosa dan siksa. Nah itu. Dan yang galib padaku pada masalah ini bahwa sanya tiada sesuatu daripada dosa dan tiada siksa. Dan ada kalanya pula lebih qasad ibadah daripada qasad riya. Maka dikata Imam Ghazali pada masalah ini bahwa aku harap bahwasanya tiada hilang pahala sekedar segala ibadahnya, dan sah ibadahnya itu lagi diberi pahala atasnya, tetapi disiksa atas qasad riyanya itu karena itu larangan dari Allah. Jadi intang riyanya itu yang disiksa Allah Ta'ala. Intangan riaknya itu yang disiksa. Sapalih aja ria, sapalih kada. Nah jelasan. Kita ulang tadi. Kata Imam Al-Ghazali, dan yang galib padaku pada masalah ini bahwasanya tiada sunyi. Latihan, aku baca. Tiada sunyi daripada dosa dan tiada sunyi daripada siksa karena adanya ria. Jadi bila hati kita beribadah itu ada ria, itu tiada sunyi daripada dosa dan tiada sunyi daripada siksa. Tetap disiksa Allah Ta'ala. Tidak nyaman hati kita itu setelah beramal karena ada ria pang di hati. Dan ada kalanya lebih qasad ibadah daripada ria, daripada qasad ria. Maka kata Imam Ghazali pada masalah ini bahwa aku harap bahwasanya tiada hilang pahala sekedar sekali lah, sekadar sekali ibadahnya, dan sah ibadahnya itu lagi diberi pahala atasnya, tetapi disiksa atas qasad riyanya itu, atau dikurangkan pahala ibadahnya itu sekedar riyanya. Jadi kalau ada riya di dalam ibadah itu,
pahalanya kurang, siksanya tetap dapat. Pahalanya kurang. Kenapa pahalanya kurang? Karena ada di hati itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ajbi kasiratun yakfika hadisu wahidin jami'in faqad ruya Ibnu Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adzin ya Mu'adz haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bermula beberapa hadis pada menyatakan akan hasad dan kibir. Hasad itu dengki, sombong, riya, ujub. Itu amat banyak hadis Nabi. Dan memadailah engkau di dalamnya hadis yang satu yang berhimpun di dalamnya itu segala yang demikian itu. Maka sesungguhnya telah bercerita Ibnu Mubarak akan hadis dengan isnadnya daripada seorang laki-laki bahwasanya ia berkata bagi Mu'adz, hai Mu'adz, ceritakan ya Mu'adz, ceritakan olehmu akan daku akan hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fabaqa Mu'adzun hatta dhanantu annahu la yaskutu summa sakata summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Mu'adz inni muhditsuka bihadisin in anta hafiztahu nafa'aka indallah wa in anta dhayya'tahu wa lam tahfadhu in qata'ta hujjatak indallahi yaumal qiyamah. Ya Mu'adz innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'a aflakin qabla an yakhluqa as-samawati wal arda faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban 'alaiha. Kata seorang laki-laki itu, maka menangis Mu'adz hingga aku sangka bahwa ia tiada diam, maka ia diam. Maka kata Mu'adz, telah aku dengar Rasulullah SAW bersabda bagiku, hai Mu'adz, kata Rasulullah, bahwasanya aku hendak bercerita akan dikau dengan satu hadis, jika engkau peliharakan niscaya memberi manfaat ia akan dikau hadis tersebut, dan jika engkau hilangkan akan dia itu hadis dan tiada engkau peliharakan akan dia itu hadis tadi, niscaya putus hujjahmu pada Allah Ta'ala pada hari kiamat, yakni tiada dapat engkau jawab kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Hai Mu'adz, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan 7 malaikat dahulu daripada menjadikan ia akan 7 malaikat lain, dahulu daripada menjadikan akan patala langit dan 7 patala bumi, maka menjadikan ia bagi tiap-tiap satu langit daripada 7 patala langit akan malaikat yang yang menunggu atas pintu langit itu. Jadi artinya begini, orang yang riya itu nanti orang yang riya itu nanti tidak bisa menjawab akan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan, hai kalian orang-orang yang riya, cari orang yang di dunia pernah engkau riya akan dia, carilah orang itu, pintalah kepada dia pertolongan. Dulu engkau beribadah karena dia, bukan karena aku. Cari kepada dia itu pahala, cari pertolongan, cari perlindungan, jangan kepada aku. Bisakah kita ngomong? Tidak bisa menjawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini. Kenapa? Karena kita waktu di dunia beribadah selain daripada Allah, sampai beliau menangis. Nah, sampai beliau menangis. Cumanlah yang tahu riya dan tidaknya itu adalah pribadi kita sendiri, ngahai. Orang bisa kada tahu. Karena yang kita sangka riya barangkali tidak riya. Yang kita sangka tidak riya barangkali dia riya. Nah, ini bahayanya ini. Kita jangan menyangka orang berpakaian kita sangka dia riya, belum tentu. Bahkan barangkali orang ini pakaian yang biasa-biasa saja itu malah yang bisa riya. Karena menghinakan diri itu sendirian, bukan di hadapan orang banyak. Contohlah, aku nih pamannya pakaian baju ya kada tidak begosok. Kadang-kadang batapih biasa aja kada begosok. Kadang kopiah kuning, kopiah umpamanya kan. Nyaman ya kayaknya aku dipadahakan orang ahli tasawuf. Nah, riya kada toh? Riya itu hati-hati.
Kadang orang yang pakai bulang umpama lalakian deh lah, kalau nya babinian umpamanya pakaiannya bagus, pakai apa emas, pakai perhiasan, niat di hatinya nih bisa aja niatnya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Nah kadar ria orang itu. Makanya yang tahu ria dan tidaknya itu kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita jangan menyangka orang yang berpakaian bagus, kendaraan bagus, ini orang ria. Belum tentu. Bisa aja orang yang jalan kaki, pakaian biasa, itulah yang ria sebenarnya. Supaya dipadahkan orang kita ini tawadhu, ya kan? Dipadahkan orang kita ini tidak sombong, supaya di hati ada ucapan itu yang berbahaya. Nah, jadi berhati-hati menilai orang. Ini pernah terjadi ngahai di Kalimantan, Abah Guru Sokumpol tahun 90-an. Abah Guru Sokumpol itu tahun 90-an, beliau ini kan baca maulid surangan, bakasidah surangan. Orang menjawab nerai. Jadi nih uratnya nah ini uratnya. Wajara bi tal'ati badrihi baharul wafa wajara. Nah panjang kan. Jadi uratnya ini apa? Kencang. Akhirnya parut beliau itu ada ucusnya buruk. Jadi keterangan dokter ini bahaya harus dioperasi. Lalu beliau menelpon ke Jawa. Di Jawa ada guru beliau namanya Kiai Haji Syarwani Abdan. Karena Syarwani Abdan itu bagaimana di Jawa, di Bangil. Telepon guru ulun ini diponis dokter operasi karena usus buruk. Oh ya aja sih dan aja lah. Kamu ke Jawa aja, ke Surabaya aja berobat. Jangan di Kalimantan karena Kalimantan belum ada lagi dokter spesialis atau ahli. Kalau di Surabaya sudah ada dokter spesialis atau ahli. Lalu beliau ini berangkat dari Kalimantan menyeberang ke Pulau Jawa. Berangkat dengan 2 orang kaya, pedagang intan, kedua-duanya. Paling sugih di kala itu di Banjar yang mendiking Abah Sokumpol ini. Didiking oleh orang sugih, orang kaya. Bahasa kitanya itu duit triliunan yang mendiking beliau ini. 2 orang. Lalu sampai ke Surabaya, ujarnya ke guru Bangil, siapakan duit sagan ijai. Inya berobat 12 juta. Emas kurang lebih 1 kilo. Itu emas dan duit ngetnya jual itu. Nah Abah Guru tuh bila ada guru berinya usaha berinya duit, lah ada guru berinya duit. Umpamanya guru Abah Sokumpol tuh ada 10, ka-10-nya ini diberi makan hiden. Memberinya bukan sedikit, 50 sebulannya 50 juta. Tuh Abah Guru Sokumpol wajar orang berkeramat kan. 50 juta guru beri hiden. Hiden nang menggaji guru. Nah begitu sampai ke Surabaya lalu cek kata dokter sampian harus istirahat selama 3 hari. Sihatkan badan dulu baru kita bedah, kita operasi. Lalu istirahat. Jadi dijulungi duitnya jai duit nah gani kamu obat. Jangan jasidin aku kada hendak. Kedosa aku ada duit seorang. Aku ada duit seorang kata beliau. Udah. Akhirnya berobatlah beliau, dioperasi, dipotong, disambung, pulang. Singkat ceritanya ke Kalimantan. Guru Muas tahu kan? Yang suah kata milahan nih Guru Muas. Guru Muas itu kan orang Tempuleng, tapi nya majar di Darussalam. Ading beliau almarhum Guru Sapri ngajar di Jawa, tapi meninggal sudah. Jadi Guru Muas ini ke kantor imbah maajar tulah ke kantor apa tuh istirahat di kantor. Jadi kumpul lah para guru di kantor itu. Jadi Guru Muas ada di kantor itu orang tuha, alim, guru sama pada majar di Darussalam. Jadi inya nang tuha nang alim ini bocap kaman aja si Ijai berobat ja ke Surabaya nyamanai orang jah berobat orang sugih pang nang mandiking orang sugih pang nang membawa nyamanai kan tadi nang membawa kan 2 orang nang sugih nih pedagang intan paling sugih di Kalimantan kan ya bapak ya kada nyaman aku jadi Guru Muas Pak RT kada nyaman aku ini kada nyaman mendengar
Munam diungkuse, munam nang sugih nih memberi makan nih, memberi mangkuse. Udah hai, jadi kata menjawab karena hidin ini pro panglawan Abah Guru. Nya di Darussalam itu banyak nang dengki lawan Abah Sekumpul. Makanya Abah Sekumpul tuh ampih majar gara-gara diusir oleh orang. Biasa orang terkenal, orang wali ini kan banyak ujian. Selesai, akhirnya Haji Masri orangnya Haji Masri itu nang membawa betamuan lawan guru Toha nih. Pak Haji aja. Pian loko artinya nang membawa Abah Guru ka Sekumpul kada aja. Artinya ulun nang membawa artinya nang mengawani bukan di membawa, mengawani hiden. Jadi waktu kau mandiking Abah Guru Sekumpul tuh menggiring guru Haji Ijai ini yang Ijai aja nyambat nang berapa ikam habis duit aja. Oh langsung kayak itu berapa ikam habis duit aja. Jadi ujar si Haji Masri, aku jangan tidak keluar duit sedikit. Mulai aku mengeluarkan betis dari rumah sampai bulik pulang ke rumah tuh samunyaan guru nang bayari. Aku jahidin hendak membayar. Pokoknya dari mulai ongkos nang pesawat sampai ongkos itu semuanya kami pecangan hendak membayariakan. Tapi ujar guru, aku ada iba duit jangan dibayariakan. Amun pacang ikam membayariakan tinggal aja ikam. Dan Guru Sekumpul kada maunya makai duit orang. Ini disambat tadi oleh Guru Toha waktu di kantor. Han salah lo kok, salah sangka. Salah sangka, orang salah sangka ini wajib minta maaf. Makanya jangan menyangka-nyangka orang, Bang Gaparai. Jangan menyangka-nyangka orang jahat, jangan. Kalau sekali-sekali belum tahu lagi kita, ini kisahnya Bang Gapar lah belum tahu. Amun sudah tahu, kada menyangka lagi itu nang bujur tapi menguyak pulang. Nyala bila menyangka badusa, bila inya bila menyangka salah, bila menyangka nih salah, kita nih menyangka jelek terhadap orang, salah sangkaan kita, itu namanya fitnah. Bila menyangka orang ternyata benar, itu namanya adalah gosip. Gosip itu ialah menggosip, menggibah, menguyak ujar orang Banjar. Kedua-duanya sama pada bakalan mati kada beriman. Nah, jadi jangan kita menyangka-nyangka. Ingatkan tuh jangan nyangka-nyangka jelek dengan orang lain. Kita bersangka baik aja lawan siapapun. Mudahan dengan itu kita mati beriman, itu aja yang penting. Kita nih pakacang mati, Bang. Kadidanang kekalnya kan? Kadidanang kekalnya semuanyaan bacang bulikan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Leh panjang waktu leh ya azan sudah kayak leh paham berapa sama net lagi sama net jadi nang aja sama net asalnya seliwat nang 20 kita lanjut bacaannya wal akhbaru fil hasadi wal kibri war riya'i qala fa bakamu astadillah. Kemudian patas adul hafazatu bi amalil abdi ilahini asbaha ilahini amsalahu nurun kanuri syamsi hatta idza tala'ta bihi ila sama'i dunya zakathu fakassarathu fayaqulul malaku lil hafazati idribu bihadzal amali wajha sahibihi ana sahibul ghibah amarani rabbi alla ada'a amala man aghtaba annasa yujawizuni ila ghairi. Maka menaik malaikat yang memelihara amal hamba Allah daripada pagi hingga petang bagi amal itu bercahaya seperti bercahaya matahari hingga apabila menaik ia dengan amal itu kepada langit yang pertama maka telah menyucikan ia akan amal itu dan membaikkan akan dia amal. Maka mengata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang memelihara amal, palukan olehmu dengan amal ini kamu orang yang mempunyai amal ini. Bermula akulah yang mempunyai ghibah, yakni akulah mengetahui akan orang yang mengupat akan orang, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amal seorang yang mengupat akan manusia melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Jadi amal kita tuh naiklah. Umpamanya kita nih ini kita adalah sembahyang isya nih Allahu Akbar, lalu kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai beramal kan,
Nah, amal kita diangkat orang ke langit, dibawa hasil amal kita dibawa ke langit. Begitu sampai ke langit pertama, kata malaikat, ini bercahaya naiknya, ini bercahaya bagus ya. Begitu sampai ke langit pertama, ternyata di dalam amalan ini dilihat oleh malaikat ada rusak. Rusaknya di mana? Rusaknya amalnya ini dilihat dari A sampai Z. Rupanya hatinya ini hendak minta nilai, hendak minta kasihi, hendak minta puji, hendak minta sanjungan dari orang lain. Lalu dicatok ceritanya, dibulikakan amalnya itu, lalu ditawakakan pulang kamu ha. Nah, artinya kada diterima Allah Subhanahu wa taala.